Pergerakan kali ini mereka memfokuskan artefak spiritual yang dapat membantu perjalanan selanjutnya. Mu Chen berkolaborasi dengan Ling Jing untuk mengalahkan Tuan Paviliun Angin yang terkontaminasi energi kegelapan, meskipun sempat tertekan mereka bertiga berhasil menyadarkan Tuan Paviliun. Mu Chen berhasil mendapatkan kipas bulu hijau, namun tiba-tiba Zuyan menyambar kipas itu sebelum jatuh di tangan Mu Chen. Kedekatan dekat. Ketika Mu Chen meraih kipas bulu hijau, energi spiritualnya melonjak dan ruang di belakangnya bergetar. Sovereignty-nya menjulang di sekelilingnya seperti gelombang pasang, menderu tak jelas. Berdengung, berdengung. Tubuh Mu Chen sedikit gemetar, dan dia bisa merasakan energi spiritualnya menyembur keluar dari lengannya ke kipas bulu. Meskipun kipas bulu kecil tampak tidak penting, itu sebenarnya seperti lubang tanpa dasar. Terlepas dari jumlah energi spiritual yang mengalir ke dalamnya, kipas itu menelan semuanya. Mu Chen khawatir dengan kekuatan melahap, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Dia telah meremehkan permintaan tak terpuaskan benda suci itu untuk energi spiritual. Beberapa kolom air terangkat dari laut yang berdaulat, dengan satu ujung terhubung ke permukaan laut dan ujung lainnya ke langit. Itu seperti naga besar sedang menggambar di dalam air. Saat kipas bulu terus menarik air, permukaan air di laut berdaulat secara bertahap turun. 9 Neter dan Lin Jing, yang berdiri di samping Mu Chen, terkejut, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak dapat mengaktifkan energi spiritual mereka, karena akan memiliki konsekuensi yang mengerikan, terutama jika mereka kehilangan kendali atas energi spiritual mereka, menyebabkan mereka dimangsa. Mu Chen menjadi pucat dan tangannya gemetar. Dia telah memperhatikan perubahan di Laut Sovereign-nya dan menyadari bahwa dia mungkin kehabisan tenaga, terutama jika dia ingin mengaktifkan objek suci. Berdengung, berdengung. Energi spiritual yang agung berdesing di sekitar Mu Chen, dan ketika energi spiritual terus mengalir ke kipas bulu hijau menjadi lebih cerah dan rune kuno menjadi lebih jelas. Namun, permukaan Laut Sovereign Mu Chen terus semakin rendah. Situasinya berbahaya. Setelah energi spiritual di Laut Sovereign Mu Chen mengering, Laut Sovereign tidak akan dapat mempertahankan kekuatannya. Kemudian, itu mungkin meledak, menempatkan Mu Chen dalam situasi yang mengerikan. Sial, Mu Chen mengutuk. Dia sangat berhati-hati, tetapi dia tidak menyangka energi spiritual dalam jumlah besar dibutuhkan untuk mengaktifkan objek suci. Dia sekarang adalah penguasa kelas 9, yang berarti bahwa dia hanya selangkah lagi dari tingkat penguasa bumi. Namun, sangat sulit untuk melewati satu langkah ini. Mu Chen merasa pingsan. Jika ini terus berlanjut, dia akan segera benar-benar kering. Dia menarik napas dalam-dalam, mengertakkan gigi, lalu berkata, sebaiknya kamu berhenti. Jika aku melepaskan diri dengan paksa dan mundur, kita akan binasa di sini bersama-sama. Petik 2. Dia percaya bahwa kipas bulu hijau memahaminya, mengingat kecerdasannya. Seperti yang diharapkan, kipas bulu hijau melemahkan kekuatannya setelah Mu Chen meneriakinya. Namun, tampaknya tidak senang tentang itu, seolah-olah menegur Mu Chen karena tidak membiarkannya makan sampai kenyang. Jadilah retak, karena kamu sudah makan. Mu Chen mengertakkan gigi dan berkata. Berdengung. Cahaya hijau berkabut perlahan-lahan keluar dari kipas bulu hijau. Lampu hijau tampak lembut, tetapi Mu Chen bisa merasakan fluktuasi destruktif yang memancar darinya. Saat lampu hijau bersinar, kipas bulu mengirimkan beberapa pesan. Itu adalah segel kuno yang tampaknya diinginkan oleh kipas bulu hijau untuk digunakan Mu Chen. Mu Chen setuju, mulai membentuk segel dengan satu tangan. Kecepatannya lambat dan alirannya sama sekali tidak mulus. Setiap kali dia mengganti segel, energi spiritual di tubuhnya akan semakin habis. Rupanya, dia perlu menggunakan energi spiritual dalam jumlah besar untuk membentuk segel ini. Mu Chen mengomel, kipas bulu ini adalah pengisap energi. Jika dia masih di half step to Grade 9 Sovereign, energi spiritualnya akan benar-benar kering sekarang. Namun, dia tidak punya pilihan sekarang selain melanjutkan. Dia mengaktifkan sisa energi spiritualnya, dan setelah sekian lama, membentuk segel dengan banyak usaha. Ledakan. Setelah segel terakhir terbentuk, kipas bulu hijau bergetar, lalu mengangkatnya perlahan. Dengan kipas bulu di tangannya, Mu Chen mengipasi keras Master of the Wind Mansion, yang berada di kejauhan. Segel angin ilahi. Mu Chen berteriak dengan suara rendah. Kemudian,
beberapa lampu hijau menyala dari kipas bulu hijau, seperti tornado, menghancurkan ruang sepenuhnya. Tornado hijau datang bersamaan dengan cepat, dan saat gelombang ledakan melesat, seluruh ruang hancur. Fluktuasi yang merusak kemudian berputar keluar, menyebabkan ketakutan memenuhi hati Mu Chen. Saat tornado datang bersamaan, cahaya hijau tua, seukuran kepala manusia, muncul. Cetakan cahaya kuno secara tidak jelas dapat dilihat di dalam cahaya. Cetakan cahaya itu misterius, karena memiliki badai angin yang kuat di dalamnya. Rasanya seperti angin yang pertama kali bertiup saat fajar, yang tampak tenang, tetapi sebenarnya merusak. Cetakan yang tipis memiliki daya isap yang besar, memungkinkannya untuk menelan semua tornado hijau. Dalam hitungan detik, angin topan menghilang, meninggalkan jejak cahaya kecil di langit. Berdengung, cetakan cahaya berguncang, lalu ditembakkan pada saat berikutnya. Ledakan, kemanapun jejak cahaya lewat, ruang itu meledak, menyebarkan puing-puing ruang angkasa di sekitar. Puing-puing luar angkasa tidak menghilang, tetapi berkumpul di sekitar cetakan cahaya seperti naga. Dengan raungan yang kuat, itu berputar ke arah Master of the Wind Mansion. Mengaum, merasakan kekuatan destruktif, Master of the Wind Mansion meraung. Asap hitam berputar keluar, lalu menyatu dengan gila ke dalam lubang hitam besar. Lubang hitam itu tampak jahat, seolah akan melahap semua yang dilewatinya. Ledakan, cetakan lampu hijau tidak menyadari lubang hitam, dan itu berputar ke dalamnya dengan puing-puing luar angkasa. Desir, desir, segera setelah lampu hijau menyala, area itu tiba-tiba menjadi sunyi. Namun, seberkas cahaya hijau tiba-tiba keluar dari lubang hitam, menyebabkan ledakan gelombang kejut. Ledakan, 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 lubang hitam itu meledak seketika, dan pilar batu di aula utama hancur total. Retakan juga muncul di tanah yang keras. Mu Chen dan kedua temannya menjauh dari gelombang kejut dengan panik. Gelombang kejut berkecamuk selama beberapa menit, lalu berangsur-angsur menghilang. Begitu aula utama akhirnya kembali tenang, Mu Chen dan kedua temannya mengangkat kepala. Aula utama berantakan. Master of the Wind Mansion berdiri di udara agak jauh. Asap hitam di sekitar tubuhnya telah menyebar, dan saat dia berdiri dengan tenang di udara, retakan mulai terbentuk di seluruh tubuhnya. Retak, satu demi satu bidak hitam jatuh dari tubuhnya, sampai setiap bidak jatuh. Kemudian, seolah-olah muncul dari cangkang, Master of the Wind Mansion lainnya muncul. Namun, Master of the Wind Mansion ini tidak lagi memiliki pupil hitam, dan aura jahat telah menghilang juga. Berdengung. Kipas bulu hijau melesat ke arah tuan rumah angin dan berdengung di sekelilingnya. Ini tampaknya menjadi tuan rumah angin yang sebenarnya, Mu Chen berkomentar, sambil berdiri di samping dua rekannya. Namun, setelah aura jahat menghilang, tubuh transparan Master of the Wind Mansion akan segera menghilang juga, menjadi tubuh spiritual. Mereka melihat bahwa Master of the Wind Mansion telah mendapatkan kembali sebagian dari kesadarannya, dan saat dia melihat ke aula utama yang hancur dan kipas bulu hijau, dia menghela nafas. Dia menepuk kipas bulu hijau, lalu membungkuk pada Mu Chen dan kedua temannya, seolah berterima kasih kepada mereka karena telah mengusir aura jahat dan membantunya mendapatkan kembali kesadarannya. Setelah dia melakukan ini, tubuh transparannya berubah menjadi cahaya, yang merupakan tanda bahwa itu akan segera menghilang. Kipas bulu hijau itu mengerang, seolah tahu bahwa tuannya akan segera bubar. Namun, Master of the Wind Mansion tampak tenang. Dia menjentikkan jarinya, dan 3 pita ditembakkan dan mendarat di punggung tangan Mu Chen dan teman-temannya. Mereka kemudian membentuk 3 badai angin hijau, yang masing-masing membawa aura tuan rumah angin. Ini pasti ikrar tuan rumah angin. Ini berarti bahwa Mu Chen dan kedua temannya sekarang akan memiliki hak untuk menerima baptisan sungai surgawi. Terima kasih, tetua. Mereka bertiga menangkupkan tangan mereka dan membungkuk untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka atas hadiah itu. Master of the Wind Mansion tersenyum. Tubuhnya kemudian berubah menjadi bintik-bintik cahaya. Setelah Master of the Wind Mansion bubar, cahaya di sekitar kipas bulu hijau memudar. Segera setelah itu menjadi kipas bulu biasa, tergantung dengan tenang di udara, tidak ada tuan yang terlihat. Ketika Mu Chen dan kedua temannya melihatnya, mereka menghela nafas lega. Mereka telah membuat keputusan yang tepat. Selain mendapatkan janji, mereka telah menerima harta Wind Mansion. Mereka benar-benar mendapatkan hasil panen yang berlimpah. Saat Mu Chen hendak mengambil kipas bulu hijau, dia merasakan fluktuasi dari ruang di dekatnya.
Sebuah tangan besar dengan magma di atasnya segera terulur dari angkasa, lalu meraih kipas bulu hijau. Sebuah suara bergema di aula utama pada saat bersamaan. Lebih baik datang pada waktu yang tepat daripada datang lebih awal. Sepertinya aku memiliki kedekatan yang dekat dengan kipas angin ilahi. Su Yan, ketika tangan besar dengan magma menembus ruang dan meraih kipas bulu hijau, wajah Mu Chen langsung berubah dingin. Dia tidak pernah berharap seseorang mencuri hadiahnya. Teman licik, dari mana pencuri ini berasal? Tunjukkan dirimu. Wajah Nine Nether menjadi dingin. Dia marah karena seseorang telah merebut kipas bulu hijau dari Mu Chen setelah dia berusaha keras. Dia memukul, dan bulu ungu muncul di hadapannya. Api yang jelas menyala di bulu ungu, dan panas yang mengerikan berputar keluar, menciptakan lengkungan ruang angkasa. Swoosh! Bulu ungu itu meluncur ke arah tangan magma besar dengan kecepatan kilat. Ruang melonjak saat bulu ungu mendekati tangan magma besar. Tangan magma besar lainnya menembus ruang dan meraih bulu ungu. Saat magma mengalir ke bawah, nyala api yang jernih dan magma saling membakar. Pemilik tangan magma besar lebih kuat, dan dia akhirnya memadamkan nyala api yang jernih. Oh, sungguh api yang luar biasa, itu sangat gigih. Suara kaget terdengar datang dari luar angkasa. Api biasa tidak akan berdampak padanya. Meskipun nyala api yang jernih telah dipadamkan, pemilik tangan magma besar merasa terancam karenanya. Jika 9 Nether sekuat dia tidak akan bisa menekannya dengan mudah. Ada sedikit fluktuasi di ruang, dan sosok merah secara bertahap muncul. Mu Chen dan kedua temannya melihat seorang pria dengan rambut merah seperti nyala api muncul. Magma mengalir di tubuhnya, dan dia tampak seperti gunung berapi. Dia tampak berbahaya saat fluktuasi kekerasan dan panas keluar dari tubuhnya. Mu Chen menyipitkan mata ketika dia melihat pria itu, karena dia merasa bahwa dia lebih berbahaya daripada Su Qinyin. Dia adalah satu-satunya di seluruh benua Tianluo yang bisa melampaui Su Qinyin. Aku tidak pernah menyangka kekuatan teratas nomor 1 menjadi orang yang licik, kata Mu Chen datar. Nine Nether tidak terlihat kaget, karena dia sudah tahu identitasnya. Pria berambut merah itu tersenyum mendengarnya. Dia memegang kipas bulu hijau dan berkata, orang yang memiliki kedekatan dengan harta karun akan memilikinya. Saya datang pada saat kipas bulu hijau tidak memiliki master. Artinya, ini untuk saya. Petik 2. Mengapa orang-orang dari klan roh api begitu tidak tahu malu? Lin Jing mengejek Su Yan dan menatapnya. Xiao Bing, gigit dia. Lin Jing berkata dan melambaikan tangannya. Swoosh! Boneka spiritual es melesat seperti semburan udara dingin, dan tombak dingin yang panjang muncul di belakang Su Yan. Itu seperti ular berbisa yang menargetkan kepala Su Yan. Ledakan. Tepat saat tombak dingin yang panjang hendak menusuk Su Yan, dia tiba-tiba memukulnya dengan backhand. Dia sepertinya memegang gunung berapi, dan energi spiritual yang berkobar menyembur keluar darinya. Bang! Tombak dingin yang panjang langsung meleleh. Boneka spiritual es terbang mundur sangat jauh sebelum berhasil mendapatkan kembali keseimbangannya. Lengannya terbakar. Zu Yan menunjukkan kekuatan besar saat dia menyerang. Pukulan sederhana saja sudah cukup untuk melempar kembali boneka spiritual es yang berada di level penguasa kelas 9 lengkap. Mu Chen menyipitkan mata dan terkejut. Zu Yan memang kuat. Tidak heran dia bisa mengamankan posisi nomor 1 di daftar pembangkit listrik. Dia pasti telah mencapai puncak kelas 9 lengkap dan hanya setengah langkah menuju penguasa bumi. Oh, boneka spiritual es. Apakah Anda berasal dari klan roh es? Su Yan bertanya pada Lin Jing setelah boneka spiritual es terlempar kembali oleh pukulannya. Dia tahu bahwa hanya klan roh es yang dapat memurnikan boneka spiritual es. Sebagai anggota klan roh api, dia tahu tentang dinginnya unik yang ada di boneka spiritual es. Itu bukan urusanmu, kata Lin Jing terus terang, karena dia tidak senang dengannya. Zu Yan tidak memasukkannya ke dalam hati tetapi hanya tersenyum dan berkata, meskipun boneka spiritual es sangat kuat, itu tidak cocok untukku. Dia berhenti sejenak dan memandang Mu Chen dan kedua temannya sambil tersenyum dan berkata, kalian bertiga luar biasa. Saya mungkin memanfaatkan Anda, tetapi dapatkah Anda mengizinkan saya memiliki kipas bulu hijau? Petik 2. Kamu pikir kamu siapa? Nine Nether mencibir. Benda suci berharga setidaknya ratusan juta tetes cairan spiritual sovereign. Bahkan jika kekuatan puncak telah memasukkan semua kekayaan mereka, mereka bahkan mungkin tidak mampu membayarnya.
Nine Nether marah karena Zuyan ingin mengambilnya hanya dengan mengucapkan beberapa patah kata. Dia akan menyerangnya jika dia tidak waspada dengan kekuatannya. Apa menurutmu aku bukan tandinganmu? Lin Jing berkata dengan datar dan tiba-tiba terlihat tenang. Zuyan kaget, dan dia menatap Lin Jing. Dia merasa aneh karena dia merasakan aura berbahaya dari gadis cantik ini. Dia menyipitkan mata dan cahaya berkilauan di matanya. Dia kemudian melihat ke bawah dan berkata dengan datar, karena kalian bertiga keberatan dengan itu, saya harus mencobanya. Zuyan tidak takut pada mereka bertiga, terlepas dari kartu truf yang mungkin mereka miliki. Dia adalah pemimpin klan muda masa depan dari klan Roh Api, dan dia sangat sombong. Jika dia tidak memperhatikan bahwa ketiganya luar biasa, dia akan mengambil harta karun itu. Lin Jing tanpa ekspresi. Dia melangkah maju dan cahaya spiritual muncul di ujung jarinya. Namun, Mu Chen mengulurkan lengannya dan menghentikannya. Lin Jing hanya menatapnya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa mengingat karakter Mu Chen, dia tidak akan menyerah pada Zuyan hanya karena reputasinya. Serahkan dia padaku. Mu Chen memiringkan kepalanya dan tersenyum padanya. Dia tidak mengecewakannya. Lin Jing ragu-ragu sejenak, karena dia tahu bahwa Mu Chen bukan tandingan Zuyan, mengingat kekuatannya saat ini. Bagaimanapun, dia baru saja melangkah ke kelas 9 berdaulat, tetapi Zuyan sudah berada di kelas 9 lengkap. Dia kemudian mengangguk, karena dia tahu bahwa Mu Chen bukanlah orang yang sembrono. Dia pasti memiliki sesuatu di lengan bajunya. Zuyan memandang Mu Chen, dan matanya merah seolah-olah menyala. Setelah menilai Mu Chen, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bukan tandinganku. Dia tidak mengejeknya tetapi hanya menyatakan fakta. Selain gadis cantik misterius, Mu Chen dan Nine Nether tidak berbahaya baginya. Karena itu, dia terkejut karena Mu Chen sangat berani. Mu Chen tidak kesal saat mendengarnya. Dia hanya tersenyum dan dengan santai memukul pilar batu terakhir di aula utama yang ada di sampingnya. Teman, jika Anda meninggalkan barang itu, saya akan menganggap bahwa tidak ada yang terjadi sebelumnya, dan Anda dapat pergi dengan utuh, kata Mu Chen sambil tersenyum. Zuyan menganggapnya konyol dan menatapnya. Zuyan kemudian mengangkat bahu dan berkata, saya pikir saya harus menjadi orang yang mengatakan ini kepada Anda. Mu Chen baru saja melangkah ke kelas 9, tetapi dia telah membuat komentar yang tidak masuk akal. Zuyan sudah lama tidak melihat orang seperti dia. Apakah Anda menolak saran saya? Mu Chen meringkuk bibirnya. Ya, saya telah menolaknya. Zuyan mengangguk dengan santai. Mu Chen menghela nafas. Dia dengan lembut memukul pilar batu dan berkata, sayang sekali, kamu memang memiliki kekuatan yang besar, tetapi orang yang memiliki tawa terakhir biasanya bukanlah mereka yang paling kuat. Oh, Zuyan tersenyum. Dia menunduk dan melihat magma merah yang mengalir di antara jari-jarinya dan bertanya, lalu siapa yang akan tertawa terakhir? Mu Chen tersenyum dan berkata, yang beruntung. Zuyan mengerutkan kening. Mu Chen tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya menepuk pilar batu besar, tapi kali ini, Zuyan melihat cahaya mengalir dari telapak tangan Mu Chen ke pilar batu. Sebelum dia sempat berpikir, aula utama mulai bergetar, dan batu-batu besar jatuh dari langit-langit. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuat Zuyan terkejut. Dia segera melihat ke atas dan melihat bahwa langit-langit aula utama telah retak dan runtuh, menampakkan langit di luar. Sebuah arai spiritual tornado hijau telah menutupi aula utama. Arai spiritual ini telah menghalangi Mu Chen memasuki aula utama sebelumnya. Jika dia tidak dipersiapkan dengan baik, dia tidak akan bisa masuk. Sesuatu sepertinya telah terlintas dalam pikiran Mu Chen, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia merasakan bahwa arai spiritual peringkat master leluhur telah menghubungkan dirinya sendiri ke ruang yang ada di hadapannya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Zuyan dan berkata dengan datar, jika kamu tidak punya niat untuk pergi, tetaplah di sini. Pertukaran pukulan pertama. Jika Anda tidak punya niat untuk pergi, maka tetaplah, kata Mu Chen. Ketika Mu Chen membuat komentar ini, Zuyan terkejut. Zuyan mengangkat kepalanya dan melihat susunan spiritual yang kuat yang berkumpul di luar aula utama. Dia kemudian menatap Mu Chen, wajahnya berubah menjadi serius. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang tampak biasa seperti itu akan memiliki cara yang begitu kuat. Bisakah Anda mengontrol arai spiritual? Zuyan bertanya. Dia tercengang, karena dia tidak percaya bahwa Mu Chen mampu mengendalikan arai spiritual peringkat master leluhur.
Mu Chen dengan lembut mengetuk pilar batu di sampingnya dan berkata, pilar batu ini kebetulan menjadi pusat kendali arai. Saya telah memasukkan segel spiritual saya ke dalamnya dan mendapatkan kendali sementara atasnya. Untuk mengendalikan arai spiritual, Mu Chen harus mendapatkan persetujuan dari Master of Wind Mansion. Secara kebetulan, dia dan kedua temannya telah menerima ikrar dari Tuan Rumah Angin, yang merupakan informasi yang belum dia ungkapkan kepada Zuyan. Dia tersenyum pada Zuyan dan berkata, seperti yang telah saya katakan, saya biasanya beruntung. Sekarang, bisakah kamu mengembalikan kipas bulu itu kepada kami? Mu Chen tersenyum dan mengulurkan tangannya ke Zuyan. Zuyan menatap Mu Chen dan, setelah beberapa lama, dia menghela nafas dan berkata dengan tenang, aku seharusnya tidak membiarkanmu menyentuh pilar batu. Bagaimanapun, jika dia menemukannya lebih awal, dia akan bisa memaksa Mu Chen untuk menjauh dari pilar batu dan keluar dari situasi ini. Mu Chen tersenyum dan tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi terus menatap Zuyan dengan intens. Zuyan mengangkat bahu dan berkata, sepertinya saya dirugikan, tetapi bahkan setelah bertahun-tahun, tidak ada yang bisa mengambil apapun dari saya. Ledakan. Setelah dia selesai berbicara, lengkungan ruang angkasa tiba-tiba terbentuk di belakangnya dan laut sovereign menjulang di sekelilingnya. Beberapa gunung berapi menyembur keluar dari dalam laut yang berdaulat, saat energi spiritualnya yang kuat terkumpul di dalamnya. Penindasan energi spiritual yang mengerikan berputar keluar dan mengguncang seluruh ruang. Saat melakukannya, Zuyan menginjak kakinya, menyebabkan magma menyembur keluar dari bawah kakinya. Dia kemudian berubah menjadi nyala api dan melesat ke langit dalam upaya untuk melarikan diri dengan menembus susunan spiritual. Rupanya, Zuyan tidak percaya bahwa Mu Chen mampu mengendalikan arai spiritual peringkat master leluhur. Dalam hal ini, selama dia bisa menemukan celah, dia akan bisa kabur. Kemudian, begitu dia keluar dari aula utama, dia tidak akan khawatir tentang Mu Chen. Mu Chen tidak terkejut dengan tindakannya. Lagi pula, jika Zuyan mengaku kalah dengan mudah, dia tidak akan menduduki peringkat nomor 1 di daftar pembangkit listrik. Apa yang tidak diketahui Zuyan adalah bahwa Mu Chen adalah master arai spiritual sejati. Meskipun Mu Chen belum mencapai peringkat master leluhur, dia masih bisa mengendalikan larik spiritual peringkat master leluhur melalui pilar batu. Karenanya, Zuyan telah meremehkannya dan membuat asumsi yang salah. Mu Chen menatap tajam ke arah nyala api yang agung, lalu dengan lembut memukul pilar batu lagi untuk menanamkan segel spiritualnya di dalamnya. Menerjang. Saat dia menabrak pilar batu, susunan spiritual di luar aula utama melesat keluar. Tornado hijau merobek ruang seperti naga yang terbangun, lalu berputar ke arah nyala api. Tornado hijau berisi fluktuasi energi spiritual yang mengerikan dan, saat mereka menyapu, kekuatan mereka bahkan bisa menghancurkan penguasa kelas 9 lengkap menjadi abu. Zuyan, yang berada di udara, menjadi pucat saat melihat tornado. Dia telah memperhatikan energi spiritual yang mengerikan di dalam diri mereka, jadi dia tahu bahwa dia akan binasa jika dia tidak berhati-hati. Karena itu, dia berhenti bergerak maju dan berkedip-kedip di udara seperti hantu untuk menghindari tornado. Mu Chen kaget saat melihat Zuyan mampu menghindari serangan sekuat itu. Zuyan ini memang memiliki kekuatan yang besar. Namun, dia akan naif jika dia berpikir bahwa itu sangat mudah untuk melarikan diri dari susunan spiritual peringkat master leluhur. Ledakan. Saat pikiran ini melintas di benak Mu Chen, tornado hijau terbentuk di belakang Zuyan, lalu menghambur ke arahnya tanpa ampun. Zuyan kaget saat ruang di belakangnya mulai retak terus-menerus. Dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan api berputar keluar darinya. Api ini sombong dan mulai membakar ruang secara instan. Bahkan udaranya menjadi meradang. Saat api menderu keluar, mereka membentuk naga api yang menghantam tornado hijau dengan keras. Bang! Saat mereka bertabrakan, ledakan itu seperti kembang api di langit. Naga api itu hanya bertahan sebentar, lalu meledak. Ekornya kemudian melesat melintasi angkasa dan mendarat di punggung Zuyan. Ledakan. Tubuh Zuyan dipukul dan dia jatuh dari langit. Tanah di aula utama retak saat dia menginjak kakinya untuk menyeimbangkan dirinya. Dia tidak lagi terlihat tenang dan punggungnya terluka. Magma mengalir ke dalam luka, yang dia coba sembuhkan, tetapi energi spiritual hijau mencegahnya melakukannya. Mendesis. Zuyan tersentak, saat dia tiba-tiba merasakan sakit di punggungnya. Apakah ini kekuatan arai spiritual peringkat master leluhur?
Tidak heran ia bisa bersaing dengan penguasa bumi. Jika dia tidak memiliki fisik yang kuat, dia akan terluka parah oleh pukulan itu. Zuyan mengerutkan kening dan mengangkat kepalanya untuk melihat Mu Chen, yang terlihat sangat tenang. Zuyan menyadari bahwa dia terlalu ceroboh. Mu Chen masih sangat muda, tetapi dia masih bisa dengan sempurna mengeluarkan kekuatan arai spiritual. Zuyan belum pernah bertemu lawannya selama bertahun-tahun, jadi ini baru baginya. Saudara Zuyan, bisakah kamu mengembalikan kipas bulu itu kepada kami? Mu Chen bertanya sambil tersenyum. Zuyan menatapnya dengan wajah lurus, lalu mengaktifkan energi spiritualnya untuk mengobati lukanya. Pada saat yang sama, dia berpikir keras tentang cara untuk melawan situasi tersebut. Namun, Mu Chen tidak memberinya banyak waktu untuk melakukannya. Ketika dia melihat Zuyan belum menyerah, dia menabrak pilar batu lagi. Saat dia melakukannya, tornado hijau berputar ke bawah dan mengelilingi Zuyan. Melolong, melolong. Angin kencang yang mengerikan bertiup di sekitar Zuyan, menghancurkan ruang angkasa dan menarik puing-puing ruang angkasa, yang tidak berani disentuh oleh siapapun. Saat Zuyan melihat tornado di sekitarnya yang sekarang memenjarakannya, mulutnya mulai bergerak-gerak. Mu Chen sangat berhati-hati, dia tidak dapat menemukan celah untuk melarikan diri. Mari kita lihat betapa lancangnya dirimu. Ketika Lin Jing melihat kesulitan Zuyan, dia merasa ditenangkan. Dia telah marah pada Zuyan karena mencoba merebut hadiah mereka. Karena itu, dia bermaksud menggunakan semua kartu trufnya untuk membuat Zuyan membayar apa yang telah dia lakukan. Namun, dia tidak menyangka bahwa Mu Chen akan memiliki sarana yang begitu kuat. Mu Chen, kamu sangat luar biasa. Lin Jing sangat bersemangat, dia menamparkan Mu Chen di bahunya. Lutut Mu Chen melemah karena aksinya, menyebabkan dia memutar matanya ke arahnya. Sebagian besar energi spiritualnya telah diserap oleh kipas bulu hijau dan, setelah mengaktifkannya untuk rangkaian spiritual, energi spiritualnya sekarang akan benar-benar habis. Ketika Lin Jing melihat ekspresi kesal Mu Chen, dia tersenyum malu-malu, dengan cepat memberinya beberapa cairan spiritual berdaulat untuk membantunya pulih. Mu Chen menyerap cairan spiritual sovereign dengan satu tangan saat dia melihat Zuyan, yang masih terjebak dalam tornado. Mu Chen kemudian bertanya kepadanya, apakah kamu punya jawaban sekarang? Zuyan menatap Mu Chen beberapa saat, lalu berkata dengan datar, setelah bertahun-tahun, kamu adalah orang pertama yang menempatkanku dalam keadaan yang menyedihkan. Dengan senang hati, jawab Mu Chen datar. Zuyan bertanya, apa yang kamu inginkan? Serahkan Divine Wind Fan. Saya akan membuat beberapa perubahan pada susunan spiritual, lalu setelah kita pergi, kekuatannya secara bertahap akan melemah. Anda kemudian akan dibebaskan, kata Mu Chen sambil tersenyum. Zuyan mengerutkan kening dan menatap Mu Chen tanpa ekspresi, lalu bertanya, mengapa saya harus mempercayai Anda? Kamu sepertinya tidak punya pilihan sekarang, kan? Mu Chen dengan santai menjawab, lalu menambahkan, selain itu, saya tidak berpikir Anda tetap terjebak di sini, bahkan jika saya menarik kembali kata-kata saya. Meskipun Mu Chen tidak mengenal Zuyan dengan baik, dia percaya bahwa, karena dia adalah nomor satu di daftar pembangkit listrik di benua Tianluo, dia pasti memiliki beberapa kartu truf di lengan bajunya. Memikirkan hal ini, Zuyan terdiam lama. Dia kemudian melihat ke arah Mu Chen dan berkata, ini menarik. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan melihat orang yang begitu luar biasa seperti Anda di benua Tianluo. Kamu memenangkan babak ini, tapi aku akan berdebat denganmu jika kita bertemu lagi. Petik 2. Karena itu, Zuyan segera menjentikkan jarinya, menyebabkan kipas bulu hijau melesat seperti pita. Mu Chen meraih udara. Kemudian, kipas bulu hijau segera muncul di tangannya. Dia kemudian dengan lembut memutarnya. Terima kasih telah mengizinkanku melakukan ini, katanya sambil menyeringai lebar. Panen yang baik. Di aula utama yang berantakan, kipas bulu hijau tergantung di atas telapak tangan Mu Chen, dan setelah dia mengambilnya, dia mengabaikan Zuyan. Dia memandang Lin Jing dan Nai Neter, dan berkata sambil tersenyum, sudah waktunya untuk membagikan harta karun. Dia mengangkat Divine Wind Fan dan berkata, wanita dulu. Silakan ambil apapun yang Anda inginkan. Petik 2. Mu Chen tersenyum gagah. Meskipun Divine Wind Fan adalah benda suci, dan itu sangat kuat, dia tidak keberatan membiarkan kedua wanita itu memilikinya. Dia telah menemukan banyak benda suci dan bahkan memberikan menara penindasan berbintang kepada Mandela.
Nine Nether dan Lin Jing mempelajari Divine Wind Fan untuk beberapa saat, lalu menggelengkan kepala dan berkata, kamu telah bergabung dengan benda suci ini sebelumnya, jadi benda itu tidak akan menolakmu. Anda paling cocok untuk menjadi tuannya. Petik 2. Apa yang mereka katakan itu benar. Mu Chen telah memperoleh beberapa segel dari kipas angin ilahi untuk mengaktifkannya, jadi mereka memiliki pemahaman satu sama lain. Itu tidak akan menolak Mu Chen sebagai tuannya. Mu Chen tersenyum ketika melihat reaksi mereka. Setelah merenung sebentar, dia mengangguk dan memegang Divine Wind Fan di tangannya dan berkata, terima kasih. Bagaimana dengan sisanya? Mu Chen menunjuk ke gulir giok hijau dan kolam spiritual yang dibentuk oleh cairan spiritual berdaulat. Mari kita lihat apa itu. Nine Nether melambaikan tangannya, dan jade scroll hijau mendarat di telapak tangannya. Dia menutup matanya untuk merasakannya, dan dia tiba-tiba membuka matanya dan berkata, ini adalah teknik kekuatan super kecil yang dikenal sebagai teknik panggil angin. Itu dapat mengubah energi spiritual menjadi badai dan membantu seseorang melakukan perjalanan dengan angin. Kecepatannya, sangat cepat. Petik 2. Bahkan 9 Nether, yang tubuh aslinya adalah 9 Nether Bird yang dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi, berkomentar bahwa kecepatannya sangat cepat pasti sangat cepat di luar imajinasi. Mu Chen kaget saat mendengarnya. Kekuatan super ini tampaknya memainkan peran membantu, tetapi tampaknya lebih berharga daripada kekuatan super yang dimaksudkan untuk menyerang. Kekuatan super ini bisa membantu menyelamatkan hidup seseorang jika bertemu lawan yang tangguh. Bahkan jika seseorang bukan tandingan lawan, dia bisa mundur dengan cepat. Mu Chen percaya bahwa jika dia mengembangkan kekuatan super ini, bahkan jika dia menemukan penguasa bumi yang lebih rendah, dia akan dapat tetap tidak terluka. Ini adalah harta karun. Namun, karena dia telah mendapatkan kipas angin ilahi, dia tidak akan memperhatikan teknik panggil angin. Dia akan menyerahkannya pada kedua wanita itu. Kekuatan super dimaksudkan untuk melarikan diri. Benar-benar mengecewakan. Lin Jing berkata dengan jijik. Dia tidak tertarik dengan kekuatan super seperti itu. Nine Nether tersenyum penuh terima kasih pada Lin Jing, karena dia tahu bahwa Lin Jing bermaksud membiarkannya memilikinya. Dia adalah yang paling cocok di antara mereka bertiga yang memiliki teknik ini. Kecepatannya akan sangat meningkat, dan bahkan Mu Chen tidak akan bisa menyusulnya saat itu. Aku akan menerimanya kalau begitu, kata Nine Nether dan memegang teknik panggil angin di tangannya. Kalau begitu aku akan memiliki spiritual pool. Lin Jing tersenyum. Dia menjentikkan jari-jarinya, dan boneka spiritual es melesat keluar dan menggali kolam spiritual dengan pedang panjang dan dinginnya. Ketika Lin Jing melambaikan tangannya, dia menyingkirkan seluruh kolam spiritual. Setelah kolam spiritual dimurnikan, akan ada sejumlah besar cairan spiritual berdaulat di dalamnya. Dia bahkan bisa menukarnya dengan teknik kekuatan super di dunia 1000 besar. Itu bagus sekali. Setelah mereka membagi rampasan, Mu Chen mengangguk dan tampak senang. Mereka mendapatkan panen yang baik dan tidak mengalami kerugian. Saat Mu Chen memikirkannya, dia melirik Zuyan, yang masih terjebak dalam tornado. Jika orang ini tidak menerobos masuk, itu akan menjadi lebih sempurna. Ayo kembali, Mu Chen berkata sambil melihat aula utama yang kosong. Tempat ini telah disisir, dan mereka tidak perlu tetap tinggal. Nine Nether dan Lin Jing mengangguk dan tidak keberatan. Zuyan duduk bersila di tornado dan menutup matanya. Dia mengabaikan mereka saat mereka membagi rampasan. Mu Chen mengabaikannya. Dia membawa 9 Nether dan Lin Jing ke pintu masuk, dan ketiganya menghilang ke fluktuasi layar. Setelah Mu Chen dan kedua temannya pergi, Zuyan perlahan membuka matanya. Dia melihat ke tempat mereka menghilang dan tersenyum. Mu Chen, sungguh pria yang menarik. Kita akan bertemu lagi. Saya akan membuat Anda membayar apapun yang hilang dari saya di sini. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Petik 2. Di luar aula utama Wind Mansion. Ada retakan di tornado yang berada di luar aula utama. 3 orang keluar, dan kemudian retakan itu ditutup. Banyak orang telah menemukan pulau Wind Mansion sekarang. Suara yang memecah belah terdengar terus-menerus saat orang-orang mencari harta karun itu. Sesekali, akan ada teriakan kegembiraan saat seseorang menemukan harta karun yang telah ditinggalkan di Istana Langit Kuno. Banyak orang melihat keluar aula utama, karena mereka takut dengan barisan spiritual yang mengerikan di luar. Ketika Mu Chen dan kedua temannya berjalan keluar dari aula utama, banyak orang memandang mereka dengan takjub. Tak lama kemudian,
beberapa dari mereka mulai terlihat tamak. Pasti ada harta karun di aula utama, dan karena mereka bertiga bisa bergerak bebas, mereka pasti sudah mendapatkan harta karun itu. Swoosh! Cahaya dingin yang mengerikan tiba-tiba mengamuk, dan tanah tertutup lapisan es dingin. Semua orang terkejut dan dengan cepat menjauh dari cahaya dingin. Mereka kemudian melihat mereka bertiga dan melihat boneka spiritual berdiri di depan mereka, memancarkan udara dingin. Fluktuasi energi spiritual sangat kuat, dan semuanya menjadi pucat. Ini adalah boneka spiritual kelas 9 lengkap, orang-orang terkejut dan saling memandang. Mereka kemudian pindah, karena mereka tahu bahwa akan konyol jika menyinggung tim yang memiliki boneka spiritual yang begitu kuat dengan mereka. Orang-orang ini sangat pintar, seru Mu Chen dan melihat bayangan yang terus membanjiri. Mereka telah berada di dalam aula utama hanya untuk sementara waktu, dan sudah begitu banyak orang telah menemukan Pulau Win Mansion. Untungnya, mereka telah memperoleh harta paling berharga di Win Mansion. Akan lebih baik jika dia tidak berseteru dengan Zuyan. Mu Chen meringkuk bibirnya saat memikirkannya. Saat Nine Nether yang ada di sampingnya melihat ekspresinya, dia langsung tahu apa yang dia pikirkan. Dia tersenyum menawan dan berkata, sepertinya 4 besar di daftar pembangkit listrik benua Tianluo tidak bersahabat denganmu. Kamu benar-benar pembuat onar. Petik 2. Mu Chen menertawakan dirinya sendiri saat mendengarnya. 9 Nether benar. Dia telah melumpuhkan tangan Xia Hong, sehingga Xia Yu tidak akan melepaskannya. Adapun Garuda yang menduduki peringkat 3, Mu Chen tak bisa menghindar dari pertarungan dengannya. Satu-satunya yang tidak berselisih dengannya adalah Su Qinyin. Namun, dia tidak bisa diprediksi. Yang terakhir dalam daftar adalah Zuyan, peringkat nomor 1, yang baru saja dia tipu. Orang biasa akan memiliki ketakutan dalam hidup mereka jika mereka menyinggung salah satu kekuatan tertinggi ini, tetapi Mu Chen telah menyinggung hampir semua dari mereka. Mu Chen takjub saat mengetahui bahwa dia adalah pembuat onar. Namun, dia tidak bisa menahannya dan tidak menyesal. Dia akan melakukan hal yang sama pada Zuyan jika dia bisa melakukannya lagi. Bertahun-tahun ini, Mu Chen telah menyinggung banyak kekuatan puncak, tetapi dia selalu tertawa terakhir. Semua lawannya sekarang bukan tandingannya. Sudah begitu, dan Mu Chen percaya bahwa itu akan sama di masa depan. Saat Mu Chen memikirkannya, dia tersenyum dan tidak lagi takut. Dia sangat percaya diri. Jika seorang guru bahkan tidak mempercayai dirinya sendiri, dia bisa melupakan untuk melanjutkan perjalanannya. Ayo pergi. Mari kita cari tempat untuk istirahat, kata Mu Chen sambil melihat kedua wanita itu. Dia telah menggunakan sebagian besar energi spiritualnya dalam pertarungan dan dalam kondisi yang buruk. Dia perlu memulihkan diri. Selain itu, ia harus memperbaiki kipas angin ilahi agar tidak dicuri. 9 Nether mengangguk, karena dia ingin mempelajari teknik panggil angin juga. Ketika Lin Jing melihatnya, dia ikut dengan mereka. Mereka bertiga melesat keluar dari Pulau Win Mansion, dan setelah mencari-cari sebentar, mereka menemukan pulau kecil terpencil yang tanpa pertahanan barisan spiritual. Karena ini adalah pulau biasa, tidak ada yang akan pergi ke sana untuk pencarian mereka. Mu Chen dan kedua temannya berlari ke pulau kecil dan mendarat di pagoda batu yang hancur. Mu Chen duduk bersila di salah satu level, dan seperti kebiasaannya, mengatur susunan spiritual kecil untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah dia melakukan itu, dia menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya. Kipas bulu hijau segera muncul di tangannya. Dia sangat senang ketika dia melihat kipas bulu hijau. Ini adalah benda suci kedua yang dia dapatkan setelah Starry Suppression Tower. Dia tidak terkejut bahwa pangkat Divine Wind Fan lebih rendah dari Starry Suppression Tower. Bagaimanapun, Starry Suppression Tower telah ditinggalkan oleh Master Hall keempat, sedangkan Divine Wind Fan telah ditinggalkan oleh Master of the Wind Mansion. Ada perbedaan besar dalam posisi mereka di Istana Surgawi kuno. Mu Chen sangat gembira karena alasan ini. Sebelum dia melakukan terobosan ke penguasa bumi, semua benda suci yang kuat baginya adalah gajah putih. Mengingat kekuatannya saat ini, dia harus dapat mengaktifkan kipas angin ilahi. Mu Chen segera mengaktifkan energi spiritualnya, dan itu naik dari telapak tangannya seperti nyala api. Itu kemudian menelan kipas angin ilahi di dalam Pulau Naga. Api energi spiritual naik, dengan cepat menelan kipas bulu hijau. Suhunya begitu tinggi, lengkungan ruang angkasa mulai terbentuk dan membakar udara. Namun, kipas bulu hijau tetap tidak bisa digerakkan.
Itu bahkan tidak bereaksi terhadap panas api energi spiritual yang intens. Mu Chen memandang Divine Wind Fan dan melambaikan lengan bajunya. Saat dia melakukannya, aliran cairan spiritual sovereign muncul di sekitarnya dan kabut spiritual yang megah naik. Kabut kemudian benar-benar menutupi seluruh tingkat pagoda batu. Mu Chen tahu bahwa dia tidak akan dapat memperbaiki kipas angin ilahi secara instan, jadi dia mengeluarkan sejumlah besar cairan spiritual sovereign, berniat menggunakannya untuk memperbaiki kipas angin ilahi perlahan. Ketika semuanya sudah siap, dia menutup matanya. Kemudian, aliran tipis energi spiritual melonjak ke arahnya dan memasuki tubuhnya, mengisi kembali energinya yang hilang. Dia kemudian perlahan memperbaiki kipas angin ilahi. Setelah beberapa waktu, cairan spiritual sovereign mulai berkurang. Kipas angin ilahi yang telah ditelan oleh api energi spiritual tiba-tiba berubah menjadi kabur. Kabut mulai muncul di tengah-tengah kipas angin, dan tornado hijau kecil muncul secara tidak jelas. Tornado itu padat. Ketika muncul, ruang itu bergetar. Ada juga angin kencang, yang mengirim pasir dan batu beterbangan kemana-mana. Ketika Mu Chen membuka matanya, dia sangat gembira melihat tornado kecil di Divine Wind Fan. Tornado adalah inti dari kipas angin ilahi, dan itu telah mengumpulkan angin astral yang telah terbentuk di 9 surga selama jutaan tahun. Faktanya, kipas angin ilahi telah menjadi benda suci justru karena memiliki angin astral sebagai intinya. Dengan demikian, untuk memperbaiki kipas angin ilahi, Mu Chen harus meninggalkan tandanya di angin astral. Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan menggigit lidahnya, menyebabkan esensi darah, yang berisi energi spiritual murni, menyembur keluar. Dia tampak pucat, jadi dia pasti telah menggunakan sejumlah besar energi spiritualnya. Esens darah sangat berharga, dan jika Mu Chen kehilangan terlalu banyak, fondasi energi spiritualnya akan sangat terpengaruh. Jika bukan untuk tujuan memurnikan benda suci, Mu Chen tidak akan pernah menggunakannya. Saat Blood Essence ditembakkan, itu mendarat di Astral Wind di Divine Wind Fan. Namun, itu tidak bergabung ke dalamnya, tetapi malah mengapung di permukaannya. Tampaknya ada penghalang yang mencegah esensi darah bergabung dengannya. Ketika Mu Chen melihat ini, dia tetap tenang. Dia menutup matanya dan mengaktifkan api energi spiritual, yang kemudian dilepaskannya ke arah angin astral. The Blood Essence kemudian mulai bergabung perlahan menjadi Astral Wind. Mu Chen menunggu dengan sabar, karena dia tahu proses ini akan memakan waktu. Selama esens darahnya bergabung dengan Astral Wind dan meninggalkan bekas di atasnya, Divine Wind Fan akan menjadi miliknya. Bahkan jika itu harus diambil darinya, tidak ada seorang pun, kecuali kekuatan tertinggi yang lebih kuat, yang bisa menghilangkan tandanya. Selama saat-saat kritis, Mu Chen dapat mengaktifkan tanda itu dan menyebabkannya meledak dan menghancurkan benda suci. Bahkan penguasa bumi tidak akan bisa melawan kekuatannya. Ini adalah alasan mengapa Mu Chen menghabiskan begitu banyak waktu dan energi untuk memperbaiki kipas angin ilahi. Toh, banyak orang yang mengincar benda-benda suci itu. Sekarang, dia telah menyelesaikan semua langkahnya, jadi dia hanya harus menunggu. Saat Mu Chen sedang memperbaiki kipas angin ilahi, 9 neter berdiri di udara di sisi lain pagoda. Dia menutup matanya dan berdiri dengan tenang, sambil menyebarkan fluktuasi energi spiritual di sekitarnya. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan mengaktifkan kunci teknik panggil angin. Saat dia mencoba memahami tekniknya, angin mulai berkumpul di sekelilingnya. Nine Nether merasa tubuhnya menjadi ringan. Rasanya seolah dia bisa terbang mengelilingi alam semesta, seperti angin. Nine Nether sangat bersemangat. Meskipun teknik ini adalah kekuatan super kecil dan bertindak terutama sebagai bantuan, teknik ini masih sangat dalam. Jika dia berhasil mengolahnya, kecepatannya tidak lagi kurang dari penguasa bumi. Kemudian, orang-orang seperti Zuyan, yang berada di bawah level penguasa bumi, tidak akan bisa menyusulnya. 9 Nether memikirkan hal-hal ini, dia tersenyum. Dia menantikan hari kesuksesannya. Sementara Mu Chen dan Nine Nether sibuk berkultivasi, Lin Jing hanya merasa bosan. Dia berjalan mengelilingi pulau, tetapi ketika dia menyadari bahwa tidak ada harta karun yang bisa ditemukan, dia kembali ke pagoda. Ketika dia melihat Mu Chen dan 9 Nether sedang berkultivasi dan tidak dapat diganggu, dia merasa frustrasi dan meninggalkan pulau itu. Setelah Lin Jing meninggalkan pulau itu, dia berkeliaran cukup lama. Dia bertemu banyak orang di sepanjang jalan. Ketika mereka melihat dia sendirian, mereka mulai memasang desain padanya. Namun, mereka melihat bayangan,
yang memiliki udara dingin berputar di sekitarnya, yang mengikuti di belakang Lin Jing. Udara dingin membuat mereka menggigil, jadi mereka menyingkirkan pikiran jahat mereka dan menjauh dari Lin Jing. Lin Jing bergerak bebas di bawah perlindungan boneka spiritual es, tidak ada yang berani menimbulkan masalah untuknya. Dia berhasil mengumpulkan beberapa harta dari beberapa pulau, tetapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan yang dia peroleh dengan Mu Chen. Lin Jing tidak senang dengan keuntungannya, karena dia memiliki standar yang tinggi. Namun, saat dia mencari harta karun itu, dia telah memperoleh beberapa informasi tentang rumah naga. Rumah naga adalah salah satu dari 9 rumah mewah. Faktanya, itu adalah yang teratas di antara 9 rumah besar, membuatnya lebih kuat daripada tuan rumah angin. Setelah Lin Jing memperoleh informasi ini, dia segera menuju ke Pulau Istana Naga. Setelah mencapai Pulau Dragon Mansion, Lin Jing tercengang. Dia melihat banyak orang berkumpul di Pulau Naga, membanjiri dari seluruh penjuru alam semesta. Rupanya, mereka telah menerima berita dan bergegas. Tempat ini bahkan lebih ramai dari Pulau Wind Mansion. Namun, Lin Jing menyadari bahwa tidak ada yang berani masuk. Dia berdiri di udara dan melihat sekeliling. Ada kabut yang menyusup ke pulau itu, tapi tidak tebal. Lin Jing tahu persis apa itu begitu dia melihatnya. Itu adalah nafas naga beracun. Pantas saja orang-orang ini tidak berani masuk. Lin Jing berseru. Nafas naga beracun adalah racun mematikan dari klan naga. Itu sangat kuat. Bahkan jika penguasa bumi yang lebih rendah mengambil terlalu banyak, dia akan berada dalam keadaan yang menyedihkan. Lin Jing tidak kecewa dengan ini. Faktanya, dia tersenyum, karena racun bisa menghentikan sisanya, tetapi bukan dia. Saat dia memikirkan hal ini, dia melambaikan tangannya untuk memegang boneka spiritual es. Saat dia meraih tangannya, labu giok putih yang halus muncul di tangannya. Labu menyemburkan film giok putih, yang menutupinya. Lin Jing kemudian masuk ke pulau itu, sementara semua orang menatapnya. Pada saat yang sama, seorang wanita masuk perlahan dari sisi lain. Dia mengenakan gaun berbunga-bunga dan memiliki rambut panjang bergelombang. Dia tampak mempesona dan memiliki pinggang yang ramping. Wajahnya yang tertutup cadar terlihat lebih cantik dan menawan. Wanita ini terlihat sangat misterius dan memikat. Setelah wanita ini memasuki Pulau Naga, seekor ular berwarna-warni merangkak keluar dari bahunya. Ia membuka mulutnya untuk mengambil nafas naga beracun. Hebatnya, nafas naga beracun yang ditakuti bahkan oleh klan naga tidak berpengaruh pada ular kecil itu. Saat ular itu mengambil nafas naga beracun, wanita yang memikat itu perlahan berjalan lebih dalam ke pulau itu.